Pernah kebayang nggak gimana sih citra seorang tokoh publik itu dibentuk? Nah, kali ini kita akan coba bedah sebuah biografi foto yang unik banget, judulnya Rekam Foto Sang Patriot. Isinya itu ya kumpulan foto-foto pilihan yang membangun cerita visual dari tokoh politik Indonesia, Prabowo Subianto. Jadi tujuan buku ini tuh jelas ya, mau menyajikan perjalanan Pak Prabowo dari tahun 1951 sampai 2022. Tujuannya untuk memperkenalkan sosok yang dijuluki Sang Patriot. Oke deh, kita langsung aja mulai dari masa-masa awal pembentukannya. Oke, kita mundur dulu ke masa mudanya. Nah, bagian pertama ini cukup unik, karena ternyata masa mudanya ini sebagian besar dihabiskan di luar negeri. Kenapa? Ya karena situasi politik keluarganya saat itu. Di buku ini dijelaskan kalau ayahnya, Profesor Sumitro Jojo Hadikusumo, itu punya perbedaan pandangan politik sama pemerintah waktu itu. Nah, inilah yang akhirnya bikin keluarganya harus tinggal di luar negeri. Nah, dari foto-foto kayak gini kita bisa lihat ya, masa kecilnya itu diwarnai banyak budaya yang berbeda-beda. Tapi yang menarik, buku ini ngegarisbawahi kalau rasa cintanya sama Indonesia itu justru makin kuat, karena terus ditanamkan sama keluarganya meskipun mereka lagi jauh dari tanah air. Nah, ini nih yang menarik banget. Waktu di American School di London, ternyata jiwa kepemimpinannya udah kelihatan. Coba lihat, dari kapten tim bola, tim debat, catur, sampai jadi pemimpin redaksi majalah sekolah. Wah, banyak banget ya. Padahal ya, beliau ini udah diterima loh di universitas-universitas top di Amerika. Tapi, dia milih pulang ke Indonesia buat masuk akademi militer. Buku ini menggambarkannya sebagai sebuah keputusan besar yang didorong rasa cinta tanah air yang kuat. Dan dari sinilah, babak baru dalam hidupnya dimulai, karir militer. Oke, dari masa pembentukan, sekarang kita masuk ke inti dari citra patriot yang dibangun buku ini. Yap, kita akan bahas soal karir militernya yang disebut-sebut legendaris. 28 tahun, bukan waktu yang sebentar ya. Nah, selama 28 tahun pengabdiannya di Tentara Nasional Indonesia, inilah, menurut buku ini, karirnya dipenuhi sama berbagai pencapaian dan momen-momen kepemimpinan yang penting. Momen inilah yang jadi titik awal karir militernya. Lulus dari Akmil tahun 1974. Tapi buku ini nggak lama-lama di sini. Ceritanya langsung loncat ke aksinya di lapangan, di mana reputasinya benar-benar ditempa. Satu hal yang terus diulang di bagian ini adalah gaya kepemimpinannya yang memimpin dari depan. Jadi foto-foto kayak gini sengaja dipilih buat nunjukin kalau beliau itu selalu terlibat langsung, entah itu pas lagi nyusun strategi atau pas lagi di tengah-tengah operasi. Nah, untuk membangun citra legendaris itu, buku ini menyorot beberapa operasi militer kunci. Ada operasi Fretilin, penyelamatan sandera di Mapenduma, sampai ekspedisi ke Everest. Bahkan beberapa misi ini katanya sempat dianggap impossible atau mustahil loh sama konsultan militer internasional. Kualifikasinya juga nggak main-main, coba lihat daftarnya. Ada Brevet Komando Kopassus, Brevet Terjun Bebas dari TNI AD dan US Army, bahkan dapat brevet dari unit elit Jerman, GSG 9. Beliau juga tercatat sebagai salah satu pendiri Detasemen 81, unit anti-teror yang disegani. Oke, setelah karir militernya selesai, ceritanya nggak berhenti di situ. Narasi di buku ini berlanjut ke babak baru. Misinya sekarang beda, yaitu pengabdian di luar barak, di dunia sipil. Nah, di sini beliau diceritakan aktif memperjuangkan nasib petani dan pedagang pasar lewat perannya sebagai Ketua HKTI dan APPSI. Jadi perjuangannya digambarkan tetap lanjut, tapi sekarang arenanya beda, memperjuangkan kesejahteraan ekonomi. Inti dari perjuangannya di bidang ini bisa kita lihat dari kutipan ini. Pertanian adalah hidup mati bangsa Indonesia. Jadi kerja kerasnya bareng petani itu dibingkai bukan cuma soal ekonomi, tapi sebagai sesuatu yang sangat vital buat kelangsungan hidup bangsa. Oke, kita udah lihat perjalanan hidupnya dari muda ke karir militer sampai ke dunia sipil. Jadi sebenarnya pesan besar apa sih yang mau disampaikan lewat semua foto ini? Buku ini ngomong terus terang kok. Tujuannya ya untuk menyajikan potret utuh dari sosok yang mereka sebut Sang Patriot. Jadi setiap foto, setiap caption, itu semua dipilih dengan hati-hati buat ngebangun satu citra, yaitu citra hidup yang sepenuhnya diabdikan untuk Indonesia, dari seragam tentara sampai jadi negarawan. Nah, ini yang jadi bahan pemikiran buat kita semua. Kita barusan lihat gimana foto-foto yang dipilih dengan cermat bisa merangkai sebuah cerita yang kuat. Pertanyaannya jadi lebih besar. Sejauh mana sih sebuah biografi visual seperti ini bisa membentuk cara kita melihat seorang tokoh publik? Ini bukan cuma soal buku ini aja, tapi soal gimana narasi visual itu bekerja dan mempengaruhi persepsi kita.